tuh orang jahat, Nak. Aku berharap banget kejadian KDRT antara kamu sama Dito itu adalah nyata, itu benar terjadi. Supaya aku punya pembenaran untuk terus kejar kamu, untuk dapetin kamu lagi, Nak. Tapi semua itu salah. Itu cuma egoisnya aku aja. Atau mau aku yang coba buat ketemu dulu sama Tanti? Sendirian? Arif sama Kay waktu itu sempat pukul aku. Aku juga gak pernah ngeliat papa semarah itu sama aku. Aku gak balas apapun. Tahu gak kenapa aku gak balas? Karena aku pengen nunjukin ke mereka. Aku bukan Dito 10 tahun yang lalu. Aku Dito yang belajar dari kesalahan. Dia suka mukul. Dia mukul ibu saya. Sudah mukul ibu saya gitu suka kali-kali sampai ibu saya kesakitan. Berhenti, jangan sakiti ibuku. Pak Dito, Bapak boleh berhenti dulu atau mau dilanjutkan lagi? Is oke, saya masih bisa tunggu. Oh enggak, bisa. Oh, Bisa kok, bisa. oke. Kalau gitu, saya mau tanya lagi ya Pak. Apa yang Pak Dito saksikan dulu waktu masih kecil, perilaku ayahnya Pak Dito ke ibunya Pak Dito, itu dilakukan sering? Misalnya itu setiap hari? Nah. Saya menyaksikan ayah saya mukulin ibu saya hampir setiap hari. Jadi itu bisa dibilang kekerasan adalah makanan saya sehari-hari. Jadi udah biasa aja gitu saya tumbuh dalam kekerasan. Sampai pada akhirnya ibu meninggal dunia karena dibunuh sama ayah saya. Pak Dito, Bapak ikutin saya ya. Bapak tarik nafas pelan-pelan, hembusin pelan-pelan. Sampai Bapak tenang rasanya. Coba, ikutin saya. Boleh? Tarik nafas. Ayo, hembusin pelan-pelan. Bapak tenang aja, nggak usah pikiran kemana-mana. Dengerin saya. Tarik nafas lagi. Hembusin pelan-pelan sampai Bapak benar-benar ngerasa tenang, rileks. Lanjut aja ya. Ayo.
Udah sekalian Iya. langsung sesi curhat dari awal. Saya dulu pernah menikah sebelum yang sekarang. Sepertinya melanjutkan tongkat estafet dari ayah saya dalam departemen kekerasan. Saya mewariskan ringan tangan pada istri pertama saya. Yang dulunya waktu menikah saya sangat mencintai istri pertama saya itu. Nggak tahu gimana ya, cinta tapi di satu sisi ada rasa ego yang saya wariskan dari ayah saya itu. Mudah aja buat saya untuk melakukan kekerasan pada istri saya. Saya juga nggak paham tuh kenapa kayak gitu. Kayak gampang banget. Terus baru sadarnya tuh nanti ketika melihat orangnya udah memari tuh apa gitu. Terus parah lah pokoknya. Saya pukul dia berkali-kali. Saya bentak. Saya pukul. Persis seperti apa yang dilakukan oleh ayah saya ke ibu saya. Dengan sangat mudah. Saya tidak sadarin, saya sudah menjadi monster. Seperti ayah saya. Jadi setiap hari itu saya bangun dengan rasa takut. Bukan takut karena kehilangan istri saya ya, tapi takut saya sedikit demi sedikit berubah total menjadi orang yang sama dengan ayah saya. Sepertinya makin kesini saya semakin sadar kalau saya akan jatuh ke jurang yang sama. Pak Dito, apa yang Pak Dito rasain saat ini kepada Tanti itu bukan cinta, Pak. Itu luka. Luka yang tidak pernah disembuhkan. Jadi sebagian besar yang Bapak rasakan itu rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu bukan penebus, Pak. Kalau Bapak terus menghukum diri Bapak sendiri, itu sama artinya dengan Bapak mengulang pola itu setiap hari, terus-menerus. Kita semua tahu ya Pak, terutama Pak Dito, kita nggak bisa mengubah masa lalu Pak. Tapi kita bisa berdamai dengan masa lalu, supaya ke depannya kita tenang. Bapak datang temuin Tanti,
sampaikan permintaan maaf Bapak dari hati Bapak setulus-tulusnya. Permintaan maaf Bapak ini bukan untuk mengharap balasan dari dia, bukan. Tapi untuk kedamaian diri Bapak. Selain berdamai dengan dia, berdamai dengan diri Bapak sendiri itu lebih penting. Jadi Bapak ke depannya lebih tenang, lebih luas. Gitu, nggak ada merasa bersalah lagi. Bu, nanti kalau Pak Dito mulai gelisah atau emosinya mulai naik, Ibu nggak usah ikut panik ya. Ibu ajak Pak Dito untuk ngelakuin butterfly hug. Supaya Pak Dito belajar untuk memeluk dan menenangkan dirinya sendiri. Sambil dibantu ngucapin kalimat-kalimat afirmasi positif, validasi emosi. Itu simple, sederhana tapi sangat membantu, Bu, menenangkan. Baik dok, nanti saya coba. Mas. Hah? Coba ikutin gerakan aku yuk. Gerakan? Taruh tangan di sini deh. Buat apa? Lu mau ngapain sih? Mas. Lu ngapain? Ikutin gerakan aku ya. Aku lagi kesal. Omongannya juga coba diikutin. Coba dulu. Oke. Aku lagi kesal. Aku lagi kesel. Tapi aku nggak salah karena aku punya perasaan ini. Tapi aku nggak salah karena aku punya perasaan ini. Tapi aku nggak salah karena aku punya perasaan ini. Aku layak dicintai, meski aku sedang marah. Aku layak dicintai meskipun aku sedang marah. Tarik nafas, Mas. Tarik nafas, hembusin pelan-pelan. Boleh juga metodenya.